is here. Di video kali ini guys, aku mau ceritain cerita gong para netizen lagi. Kita langsung aja masuk ke cerita pertama. Hai Kak Caca dan siapapun yang baca ini. BTW, gua cewek sekarang baru lulus SMK, posisi lagi kuliah. Oke, doain gua lancar semuanya ya, termasuk rezeki gua. Amin. Mungkin ini dosa terbesar gua, tapi juga cerita paling gong dalam hidup gua. Gua lahir di keluarga yang cukup, gak kekurangan. Tapi juga gak selalu bisa ngikutin ego anak SMK yang pengen ini itu. Sampailah di suatu hari, gue bikin keputusan bodoh. Uang SPP yang harusnya buat bayar sekolah, gue pakai buat traktir teman-teman gue. Biar kelihatan mampu, biar gak ketinggalan. Dan dari situ semuanya mulai berantakan. Karena panik, gue kepikiran buat nutupin itu dengan cara yang lebih parah. Gue ngambil gelang emas punya kakak gue. Gue jual tanpa surat, dapat sekitar 1,7 juta. Ya, kalau pakai surat bisa 3 jutaan tuh. Pulang dari situ, gue kasih uang ke emak gue sambil bilang itu dari pacar gue. Iya, separah itu kata dia. Gak lama kakak gue sadar gelangnya hilang. Dia panik nyari kemana-mana. Dan gue ada di situ pura-pura polos seolah nggak tahu apa-apa. Kebetulannya di waktu yang sama mantan suami kakak gue lagi datang ke rumah. Dan entah gimana semua orang langsung mengarah ke dia. Kakak gue dan emak gue mulai nuduh dia di belakang. Apalagi dia dikenal suka judi online. Jadi makin meyakinkan buat mereka. Di situ gue cuma diem, gue tahu siapa pelakunya. Tapi gue juga tahu kalau gue ngomong semuanya bakal hancur. Dan yang lebih parahnya lagi, Gue nggak berhenti sampai di situ. setelah kejadian itu, gue beberapa kali ngambil uang bapak gue. Bahkan kadang juga dari kakak gue. Bedanya kalau uang kakak gue hilang pasti ribut. Jadi gue lebih sering ngambil punya bapak gue. Karena dia nggak banyak ngomong. Mungkin kalau di total udah jutaan kali ya. Sampai sekarang mereka masih percaya kalau yang ngambil itu mantan suami kakak gue. Sampai cerai. Astagfirullahaladzim. Enggak dong, dari awal mantan suami. Kadang malah dibilang diambil tuyul. Tapi tiap denger itu gue cuman bisa ketawa kecil. Tapi di dalam ada rasa yang gak pernah bener-bener hilang. Penyesalan. Karena semua ini cuman berawal dari ego gue yang pengen kelihatan cukup di depan orang lain. Dan sampai sekarang gue masih hidup dengan satu hal yang belum pernah gue berani balikin. Bukan cuma uangnya, tapi juga kejujuran gue. Makasih kalau cerita ini dibacain, dan semoga gak ada yang ngulangin kebodohan yang sama kayak gue. Kalau menyesal sih biasanya nggak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai jutaan ya adiknya. Tapi baguslah kamu sudah mengakui kesalahan kamu. At least ke aku, dan kamu sudah tahu bahwa itu bukan hal yang benar gitu. Kamu selama ini tidak jujur, dan kamu juga apa ya? Anak SMK tuh apa sih namanya tuh? Anak SMK tuh egonya harusnya tidak setinggi itu deh. Coba dipakai ke hal yang lebih positif kayak gitu. Ya bagus sih dikasih ke emaknya, tapi kan jatuhnya kayak uang nyuri gitu loh dek. Kakak kamu kan juga beli si gelang emas itu mungkin atas jeripayah dia selama ini kerja, atau memang pemberian dari siapa yang memang dia sayang banget sama gelang emas tersebut, kayak gitu. Ya semoga sekarang udah tobat ya, udah jangan ngambil-ngambil lagi ya. Aku doain kamu jadi orang sukses kaya raya, biar kamu bisa gantiin semua uang-uang yang kamu ambil dari keluarga kamu, balik lagi ke keluarga kamu, dan kamu bisa ya balas budi. Utang kamu tuh kamu
bales lagi. Oke, kita masuk ke cerita selanjutnya ya guys. Halo Kak Caca, halo. Salam buat anak Anja ya, salam guys. Cerita 2024 akhir tahun. Jadi waktu itu ada saudaraku yang nikahan Kak. Di rumah. Sebut aja si G dan si R. G ini cowok dan R ini cewek. Waktu selesai acara nikahan, malamnya si cewek ini tidur sama aku Kak. Hah? Dan si G tidur di ruang tamu. Yang cowok tidur di ruang tamu gitu ya guys. Nah paginya aku mau pergi Kak sama temenku. Itu masih terlihat si cowok tidur di sofa ruang tamu. Aku baru mau berangkat. Aku inget HP-ku gak ada di tas. Aku masuklah lewat ruang tamu. Si cowok ini udah gak ada. Positif aja, paling ke kamar mandi. Lalu aku masuk ke kamar, buka pintu, dan apa yang terjadi? Saudara aku itu, si G dan si R lagi berhubungan. Aku langsung bilang aku mau ambil HP, tapi untungnya kamarku itu gelap, lampunya dimatiin. Dan dari situ aku malu Kak. Sampai sekarang aku kalau ketemu si J dan si R gugup gitu Kak. Tetap ngambil, masuk kamar lagi. Mungkin baru HP gitu kan. Maaf Kak, mau ambil HP. Ngambil. Tapi itu perlu diingat loh. Segelap-gelapnya kamar, tidak ada lampu, tapi itu adalah pagi hari atau siang hari. Karena dia baru mau berangkat sekolah. Jadi adalah kelihatan samar-samar bayangan orang lagi begitu ya guys. Aduh, lagian kok gue aneh ya. Abis kawin kok kagak sekamar, malah yang laki di ruang tamu. Lu juga ngapain pagi-pagi? Emang malam gak mood, apa kecapean apa gimana ya? Nggak tahu sih, kita belum menikah ya Ji ya. Mungkin yang cewek juga lagi halangan kali, lagi mens apa gimana. Nafsu mengalahkan segalanya bro. Tapi ya nggak salah juga kan, udah sah, udah suami istri. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya ya. Halo Ca dan semua teman-teman Anjay Team. Halo. Jadi aku mau cerita, tapi ini bukan tentang aku, melainkan tentang teman aku. Ini mungkin Emang bener temen kamu dibalik ya. ini mungkin sekitar 3-4 tahun lalu deh. Reminder kalau semuanya nama samaran ya guys. Jadi gue punya temen namanya Maura. Saat itu dia pacaran sama cowok online namanya Julian. Katanya mereka ketemu gara-gara join grup di WA gitu. Gue juga lupa sih, pokoknya mereka ketemu lewat online. Nah awalnya ya gue biasa aja, malah seneng. Akhirnya dia punya pacar gitu walaupun online. Mereka sering chat-chatan, telepon, bahkan video call. Bucin banget lah pokoknya, berarti real nih orangnya nih saat video call. Sampai suatu hari gue lagi scroll IG dan ketemu foto yang mirip banget sama si Julian. Tapi yang gue bingung, username-nya cewek dan fotonya pakai hijab. Fotonya tuh kayak upload Twibbon kampus gitu loh. Yang maba biasanya upload kalau baru masuk kuliah. Oke. Gue bingung dan cengok banget waktu itu. Mukanya mirip beneran. Maksudnya gimana sih? Berarti si Julian ini kan laki, tapi mirip sama cewek yang ada di IG gitu ya. Tapi cewek pakai kerudung, tapi mukanya mirip banget gitu maksud kamu ya? Gue bingung dan cengok banget waktu itu. Mukanya mirip beneran. Karena gue nggak yakin dan jujur sebenarnya gue agak susah ngenalin orang apalagi cuma lewat foto. Jadi buat make sure gue SS fotonya dan tanya ke si Maura. Ini si Julian bukan sih? Mirip bener dah. Atau dia punya saudara kembar? Gue mencoba positive thinking. Si Maura juga bingung dong karena setahu dia Julian gak punya saudara kembar. Jadi dia langsung nanya ke si Julian tentang foto itu. Dan si Julian gak ngaku dan ngelak kalau mungkin itu kebetulan aja ada orang yang mirip sama dia. Tapi pas mau cek lagi akunnya langsung private. Nah, yang gue gak bisa berpositif thinking lagi nih,
setelah dipikir-pikir, emang suara Julian tuh agak kayak cewek sih. Oh my god. Langsung aja gue kepoin akun kampusnya. Dan gue nemu satu nama yang mirip nama Julian, yaitu Julianti. Anjir, seru. Masih belum puas, gue cari tahu SMA dia. Gue kepoin akun kelasnya, sampai gue follow beberapa temen SMA-nya dia. Buset, effort juga ya Li ya. Dan ya, gue lihat beberapa foto dia pakai hijab. Emang ada beberapa foto dia itu nggak pakai hijab dan memang gayanya boyish gitu, tomboy dan rambutnya emang kayak cowok. Gue masih belum puas sampai akhirnya gue DM beberapa temennya untuk nanya siapa nama lengkap si Julian dan nanya dia itu cowok apa cewek. Dan temennya bilang kalau nama lengkapnya ya Julianti. Dan dia tuh emang cewek tapi memang tomboy aja, makanya kadang nggak pakai hijab. Wah, langsung deh. Setelah ngumpulin bukti-bukti itu, gue langsung kirim semuanya ke Maura. Dan lu tahu, begonya si Maura ini malah belain Julian. Shit, kata dia. Maura gak percaya sama gue. Bahkan dia minta gue untuk stop cari tahu. Gue mikirnya antara Maura emang buta karena cinta atau emang dia udah tahu tapi gak mau ngelapasin aja. Secara dia juga sering dapat duit jajan dari Julian. Gue nggak habis pikir anjir, gue kesel banget. Tapi karena gue juga sebenarnya orangnya lumayan bodoh amat, jadi ya udahlah ya, terserah mereka, gue nggak peduli, kata dia. Yang penting gue udah kasih tahu semuanya. Tapi kita tetap temenan dan hubungan. Mereka juga lumayan bertahan lama. Dia udah bagus, lu udah bagus banget, udah effort begitu ya kan, udah jadi intel tuh. Kalau cewek kalau bersungguh-sungguh bisa jadi intel, ketemu apaan aja. Lu udah kasih tahu temen lu, udah sifat baik gitu ya, udah mau ngebantuin temen lu. Tapi temen lu yang nggak mau dibantu, udah biarin aja. Bener, sikap lu udah bener, bagus banget. Gue acungin 2 jempol, bagus banget. Biarin deh si Maura tuh sama si Julianti itu dia kena AP-nya, tahu deh nggak tahu. Maura, tapi Maura bahaya juga sih. Ntar kalau diajak ketemu, udah tahu dia cewek, malah ada ini percikan melenceng gitu ya guys. Serem juga sih ya Maura. Masih banyak kok cowok yang mau jajanin lu, bukan si Julianti itu. Jangan-jangan udah, kata Jihan. Bener juga sih. Makanya si Maura belain si Julianti ini sebagaimanapun. Karena jangan-jangan udah, bener. Mauranya udah berubah. Lu laporin aja dah ke orang tuanya. Ini umur berapa sih? Kuliah bro, ini maba. Tapi dia orangnya bodo amatan sih Ji. Iya sih bener. Tapi kalau misalnya Maura itu emang bener temen deket kamu ya, kamu jangan lepasin deh menurut aku ya. Jangan dibiarin, bener deh. Itu masih belum telat untuk udah laporin aja. Laporin ke orang tuanya, pelan-pelan ngomong. Jadi dicek deh tuh pacarnya, gitu aja ngomongnya. Ntar kan orang tua ada sinyal-sinyal tuh. Dicek, ini, cewek gitu. Udah. gak usah terlalu jauh juga, tapi jangan gimana ya, soalnya takut kebiasaan. Coba dah guys, kalian komen di bawah buat si temennya Maura ini, dia harus apa menurut kalian? Bener nggak saran aku gitu, laporin ke orang tua. Kita lanjut ke cerita selanjutnya ya guys. Anjay, ada judulnya bos, kisah aku dan bos. Halo kak, ini dosa aku yang sangat tidak patut untuk dicontoh ya. Maksud dari aku cerita ini karena aku sudah terlalu nyaman dengan zona ini. Aku minta pendapat kalian semua. Sedikit cerita, aku dengan bos dari ibu aku, awal-awal deket itu aku kelas 1 SMK. Dia ngasih hadiah gitu dan hadiahnya dalaman wanita. Ini baru awal ya dek ya, mohon maaf. Dari situ aku shock dan aku kaget dan aku gak mau ketemu lagi sama bos dari mamah aku pada saat itu ya. Udah bener padahal tuh. Seiring berjalannya waktu aku lulus sekolah karena baru-baru banget lulus.
Aku mau buka usaha, aku butuh modal, Kak. Di situ aku hubungi bos mama aku. Ada. Aku cerita mau buka usaha, akhirnya dikasih modal tuh yang cukup gede. BTW ini tahun 2020, zaman-zaman Covid yang dimana kerja itu susah. Akhirnya aku buka usaha sendiri. Dari kejadian itu, akhirnya aku lanjut menjalin hubungan sama bos mama aku. Tiap kali aku minta uang berapapun dikasih. Mau apapun dikasih. Tapi ya, tahulah ya, di balik itu ada maksud tertentu pastinya. Dan sampai saat ini aku masih menjalin hubungan itu. Wow. Dan akhirnya mama aku tahu aku menjalin hubungan dengan bosnya di tahun 2025 kemarin. Mama udah tahu tapi sebenarnya. Di situ aku dimarahin sama mamaku karena ya si bos itu sudah punya istri dan anak-anaknya seumuran aku. Oh my god. Pikirkan bahwa umurnya mungkin kayak beda 20 tahunan gitu kali ya guys. Dia udah punya istri, udah punya anak-anaknya dan seumuran dia. Beda umur mungkin 20 sampai 30 tahun. Tapi sampai saat ini aku masih menjalin hubungan itu tanpa sepengetahuan mamaku. Batu. Emang lu nya batu. Kalau untuk disuruh mundur jujur aku nggak bisa. Kan batu, anjir. Tapi karena semua kehidupan aku di cover sama bos mamaku, hehehe, jadinya aku nggak mau. Aku sempat mikir untuk tidak melanjutkannya lagi, tapi apa daya, aku sudah terlalu nyaman di zona ini. Dan BTW aku baru aja sewakan kantor untuk kerja. Oh, lu disewain gitu ya? Disewain kantor maksudnya. Menurut kalian apa yang harus aku lakuin? Aku tetap lanjut dengan banyak resiko atau aku mundur dengan banyak resiko juga? Oh iya, BTW, bos mamaku umur 57 tahun dan aku umur 24 tahun. Coba guys, aku kurangi 57, 24. Bener kata gua, beda 30 tahun. 33 tahun. Sekian cerita dari aku, semoga kalian mengerti maksud dari cerita aku ya. Hehe. Siapa sih yang gak ngerti? Lu yang gak ngerti. Lu di sini yang nggak ngerti perasaan mak lu, nggak ngerti perasaan istrinya bos emak lu, nggak ngerti perasaan anak-anaknya bosnya emak lu. Ya Allah. Atau gua ya, lu mau berhenti juga udah kejauhan. Menurut gue lu nggak nafsu kan, udah nggak nafsu buat berhenti kan. Kalau misalnya emang mau dilanjutin ya udah sok. Emang lu nya batu kata gua, dibilangin malu juga nggak bisa. Mau berharap dibilangin gue emang bakal bisa, nggak bakal mempan. Dibilangin netizen nggak bakal mempan. Dibilangin mak lu yang nggak bisa yang keluar dari situ lu nya. Ya Allah, udah kamu lanjutin aja. Tapi harus tahu konsekuensi, harus paham konsekuensi. Lu gak bakal maju hidupnya di situ-situ aja. Lu dapet duit juga dari dia, jadi nggak ada rasa berkembang dari diri lu. Lu dibukain usaha juga dari dia, nggak bakal berkembang menurut gue. Lu gimana ya? Nanti kalau misalnya lu udah mulai di umur 25 ke atas lah kita bisa bilang, lu udah mulai ngerasain aduh hampa ya, nggak ada cinta-cintaan begitu, nggak ada pacar gitu. Nanti misalnya nih lu nyari pacar nih, tapi lu masih berhubungan sama si bos itu tuh, bisa jadi bos lu tipe yang posesif, bisa jadi bos lu ngelarang, udah nggak mau pacaran, apaan sih kamu kan udah aku sewa untuk berapa tahun ke depan, kayak gitu gimana? Lu hidupnya terkekang, kagak bisa ngerasain yang namanya jatuh cinta. Memang manis, 24 tahun hidup kamu masih panjang, memang kamunya ikhlas begitu, hidup kamu stuck di situ aja, nggak ke depan gak. Ya Allah, bayangin anaknya seumuran lu, bayangin anaknya mengetahui bapaknya seperti itu, menjalin hubungan yang seumuran lu istrinya. Dan inget ya, karma itu pasti datang di waktu yang tepat. Kalau misalnya lu udah berhasil nih lepas dari bos lu pasti bakal kena karma. Makanya sebelum kejauhan lu sholat tobat sama Allah, minta maaf, cuci kaki mak lu, minum airnya, minta maaf sama semua orang yang udah pernah lu sakitin. Jangan keterusan, jangan kepanjangan.
Tapi kalau mau masih lanjutin ya terserah. Ntar tinggal nunggu batunya, lebih batu banget gitu ya. Kasih. Orang-orang juga hujat nih orang nih. Udah keenakan dia nggak bisa begini. Nah ini adalah cerita yang lumayan pendek ya guys ya. Jadi aku pernah begituan. Ah anjir. Anjir. Iya anjir. Apalah ini anjir. Apaan ini anjir? Oh. Tadi ya guys. Aku pernah gituan di depan kuburan bapaknya cewek barunya mantan aku. Lu begituan di depan kuburan juga udah aneh. Di depan kuburan bapaknya cewek barunya mantan aku. Tapi ngelakuin ini tuh pas aku masih pacaran sama mantan aku, hehe. Sebenarnya bukan masalah kuburan bapaknya si cewek barunya mantan aku sih, Ca. Lebih ke gituan di kuburan aja, WKWK. Apalagi itu masih kelas 2 SMA. Gila! Dunia udah gila, lu gila banget. Anjir, 2 SMA begituan di kuburan. Kuburan ini nggak bapak selingkuhan apa gimana sih, nggak ngerti deh. Dia masih selingkuh sama mantannya, sementara mantannya ini udah punya cewek baru. Dan itu adalah makam cewek barunya dia ini. Itu adalah makam bapaknya si cewek baru mantannya ini. Gila, 2 SMA guys. Gue harap lu submit cerita ini ngarang nih, sumpah. Gue harap lo ngarang deh, lo mau caper aja gitu gue harapnya ya. Tapi apa iya ada orang yang kayak gini guys? Makam itu tempat sakral loh guys, banyak setan, gila, gak ada rasa takut, gak ada rasa malu. Sesepi-sepinya makam kan ada penjaga makamnya. Astagfirullahaladzim. Sampai mati nih kamera, anjir. Gua aja ya kalau di makam tuh hati-hati banget, tahu nggak guys? Kayak takut ngelangkah, duduk di makam aja kayaknya gue skeptis gitu sama orang yang kok makam didudukin sih, kan itu sakral banget gitu loh. Lagian juga berhubungan badan itu nggak sesimpel itu, maksudnya banyak etikanya, banyak banyak yang kata Allah tuh harus dijalanin gitu, nggak boleh telanjang bulat. Gak boleh sama-sama telanjang bulat hubungan badan itu. Kata guru agama gue ya, maaf kalau salah ya guys ya. Katanya harus ada kain yang dililitin at least di badan kita. Bener gak? Lu pernah denger gak? Nah itu hubungan badan gak boleh telanjang bulat guys. Ini hubungan badan di kuburan, ya Allah. Kata gue ya, lu hamil. Karena itu potensi hamilnya gede. Lu didoain sama setan-setan di situ. Setan-setan di situ ngeliat tuh, ini ada manusia bejat najis banget, kuduin lu hamil. Lu hamil terus ya Allah gimana? Tapi mungkin setan-setan itu bisa berpikir kayak, oh ini manusia lagi begituan, mungkin pengen hamil kali nih, kita kasih aja tuh hamil gitu. Tapi gue penasaran banget selanjutnya apa yang terjadi di kehidupan lu. Apakah lu menemukan sesuatu yang janggal, atau lu kena apeh gitu, atau ternyata lu, tebakan gue bener lu hamil. Tolong dilanjutin ceritanya ya, aku pengen mendengar selanjutnya. Syukur-syukur kamu gak kenapa-napa, syukur-syukur. Tapi percayalah ya, itu pasti banyak yang menyaksikan, walaupun bukan orang, tapi ada setan, banyak, ada arwah-arwah yang memang ya bisa kita bilang kuburan itu tempat yang apa ya, sakral, bukan suci ya, bukan suci, sakral, gak bisa diperlakukan sembarangan gitu loh guys. Ya Allah, gak habis pikir banget guys aku guys, jujur li, aku gak habis pikir banget. Tolonglah, aku pengen tahu banget cerita kamu selanjutnya. Aku udah gak mau hujat-hujat, cukup kalian aja yang hujat. Boleh tulis di kolom komentar untuk menghujat orang ini ya. 2 SMA. 2 SMA gue lagi nabung buat nonton konser Icon. 2 SMA gue lagi kebingungan mau belinya teh tarik apa pop es. Tahu gak lu? Ya Allah, 2 SMA dek udah begitu di kuburan dek. Udah lah ya guys ya, segitu dulu aja video aku kali ini. Kita ketemu di cerita selanjutnya. Bye.